Fitnah karena kalah pemilu. Ketika pemilihan umum pemilu berlangsung di Indonesia, jasa buzzer mulai digerakkan oleh aktor-aktor politik tanah air. Hal ini dikarenakan media sosial menjadi salah satu platform utama dalam kampanye politik. Buzzer dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan propaganda politik kepada masyarakat luas. Tujuan buzzer dapat bermacam-macam, mulai dari mempromosikan produk atau jasa, mengkampanyekan suatu isu, hingga mempengaruhi opini. Profesi buzzer terbagi menjadi dua kategori, yaitu buzzer yang dilakukan dengan sukarela dan buzzer yang dilakukan dengan permintaan. Buzzer yang dilakukan dengan sukarela adalah buzzer yang membagikan informasi dan propaganda politik secara mandiri, tanpa arahan dari aktor politik tertentu. Buzzer ini biasanya adalah orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap politik dan ingin ikut serta dalam proses demokrasi, serta memiliki preferensi politik tersendiri. Sedangkan buzzer yang dilakukan dengan permintaan adalah buzzer yang bekerja untuk aktor politik tertentu. Buzzer ini biasanya dibayar untuk menyebarkan informasi dan propaganda politik yang telah ditentukan oleh aktor politik tersebut. Buzzer ini biasanya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih mumpuni dalam bidang media sosial dan komunikasi politik. Biasanya buzzer yang dilakukan dengan permintaan ini yang dilirik oleh para aktor politik untuk memenangkan pilkada, pileg, hingga pilpres. Para buzzer ini dapat menggunakan berbagai strategi seperti penyebaran fitnah hoax, ujaran kebencian, dan kampanye negatif untuk memenangkan pemilihan. Tak bisa dipungkiri, fenomena buzzer politik di Indonesia telah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penyebaran hoax, polarisasi, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap demokrasi. Dalam wawancara berjudul Buzzer Politik dan Benalu Demokrasi, pendiri Drone Empire, Ismail Fahmi, mengatakan bahwa buzzer politik sering menggunakan metode doxing untuk menyerang lawan politik. Doxing adalah tindakan mengungkapkan informasi pribadi seseorang, seperti alamat, nomor telepon, atau data pribadi lainnya. Buzzer politik menggunakan doxing untuk menyerang lawan politik dengan cara membuat mereka malu atau terancam. Lebih lanjut, para buzzer politik juga tak segan menelanjangi karakter lawan politik dengan tindakan menyebarkan informasi fitnah negatif, baik itu benar atau tidak. Informasi negatif tersebut dapat berupa rumor, fitnah, atau informasi yang dipotong-potong untuk mengaburkan kebenaran. Panggilan buruk digunakan untuk menyakiti dan membuat orang tersebut terlihat buruk di mata publik. Buzzer politik sering menggunakan metode-metode tersebut untuk kill the messenger, untuk memengaruhi opini publik. Di Indonesia, para buzzer politik juga melakukan panggilan buruk, bullying, body shaming, dengan menggunakan kata-kata kasar untuk menyerang seseorang yang dianggap berbeda politik. Metode ini dapat digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau kelompok tertentu. Selain itu, metode ini juga dapat memecah belah masyarakat dan menciptakan iklim politik yang tidak sehat, yang dapat berujung pada perpecahan dan konflik berdarah. Pandangan Islam terkait buzzer politik yang memfitnah dan menghasut dalam Islam tindakan, termasuk perbuatan buruk dan tercela. Hal ini dikarenakan buzzer politik tersebut telah menyebarkan informasi yang tidak benar menggunakan agamanya dan menyesatkan, mengolok-olok, merendahkan lawan politik serta dapat menimbulkan perpecahan dan konflik di masyarakat. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab Aisarut Tafasir Juz 3, halaman 451, mengatakan dengan tegas bahwa haram hukumnya mengolok-olok dan menghina seorang muslim. Pasalnya, perbuatan tersebut dapat menyakiti hati orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang menyakiti orang lain, terutama sesama orang Islam. Pasalnya, ucapan tersebut dapat menimbulkan perasaan sakit hati, malu, dan terhina pada orang yang dituju. Karena itu, sebagai seorang muslim seyogianya berhati-hati dalam berbicara dan berperilaku agar tidak menyakiti hati orang lain. Kita harus selalu mengingat bahwa setiap orang memiliki perasaan dan harga diri, sehingga kita harus menghormati dan menghargainya. Dan setiap ucapan yang menyakiti orang Islam adalah seperti menyebarkan rahasianya. Lebih lanjut, terkait menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan yang didengungkan para buzzer, juga masuk dalam perbuatan su'u tercela. Pasalnya, hoax dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, hoax menimbulkan kerugian material maupun imaterial, seperti kehilangan pekerjaan, dirugikan secara finansial, atau bahkan kehilangan nyawa. Sedangkan dalam konteks bermasyarakat, penyebaran berita bohong dan menyesatkan dapat menimbulkan keresahan, kebingungan, bahkan konflik sosial. Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya wad Din mengatakan, kebohongan adalah sumber segala kejahatan, karena dapat menimbulkan berbagai masalah. Dan kebohongan adalah sumber segala kejahatan, dan asal segala celaan.
karena buruknya akibatnya dan busuknya hasilnya. Karena ia menghasilkan fitnah, fitnah menghasilkan kebencian, dan kebencian mengarah pada permusuhan, dan tidak ada keamanan atau ketenangan bersama permusuhan. Lebih dari itu, kebohongan dan berita yang menyesatkan dapat menyebabkan orang-orang awam mengambil keputusan yang salah. Misalnya, dalam konteks pemilu, jika ada berita yang mengatakan bahwa seorang pejabat korupsi tidak beriman, jarang syalat. Pasalnya, SARA hal yang sensitif dan dapat memicu emosi negatif seperti kebencian dan kemarahan yang dapat berujung pada konflik sosial yang dalam. Maka hendaklah hindari dari kebohongan dan menceritakan keadaan yang menyiratkan kesalahan atau kelalaian yang tidak dapat dipahami oleh orang awam atau sebagai sebuah kesalahan yang sulit ditebus dengan perbuatan baik. Hal ini karena fitnah dan hasutan merupakan dosa besar dalam Islam. Semoga kita semua dapat terhindar dari fitnah dan hasutan, baik di dunia politik maupun di kehidupan sehari-hari. Oleh Ustadz Zainuddin Lubis. Like and share.